Halo semuanya. Sebelum memulai video ini, gue ingin memperkenalkan diri dulu. Gue adalah Iqbal, orang yang mengisi suara di beberapa video review jam tangan di channel ini. Di depan gue ini udah ada beberapa jam tangan yang keren-keren dari G-Shock. Tapi hari ini gue tidak ingin mereview jam tangan G-Shock, melainkan gue ingin memberikan informasi yang berkaitan dengan Casio. Kira-kira apa sih? Yuk kita bahas. Nah, sepanjang perjalanan atau sejarahnya, Casio telah menciptakan jam tangan yang terbaik untuk setiap pecinta jam tangan dan orang-orang yang menggunakannya untuk keperluan dan aktivitasnya masing-masing. Dengan menciptakan jam tangan yang hampir semua orang kenal, maka ada hal yang menarik untuk dibahas. Casio itu tidak hanya sekedar detail. Dengan konstruksi luar biasa yang sudah diciptakan, ada suatu proses yang mendukung jam tangan itu sendiri, yaitu CMF Design. CMF Design itu adalah singkatan dari color atau warna, material atau bahan, dan finish atau penyelesaian. Dari kepanjangannya tadi aja mungkin kalian udah paham ya arahnya kemana. Proses pemilihan warna, material, dan hasil akhir digunakan dalam konstruksi dan tampilan produk secara teliti. Ketiga elemen tadi itu menciptakan jam tangan yang mempunyai ketertarikan secara visual dan mempengaruhi nilai dari fungsionalnya. Nah, kita mulai dari warna. Warna merupakan fitur utama dari seluruh desain Casio, mulai dari penggunaan resin berwarna hingga pengecatan dan pencetakan dengan semua warna. Casio menerapkan teknologi yang canggih pada berbagai teknik pewarnaan, sehingga memperluas jangkauan desain dari setiap jam tangan. Sebagian besar memang semua jam tangan Casio itu dominan berwarna hitam, namun tetap dilengkapi dengan warna-warna yang mempunyai artinya tersendiri. Yaitu pertama ada lapisan DLC, yaitu DLC hitam. Lapisan karbon serupa berlian atau DLC pada casing dan tali jam tangan dari MRG B5000B, mengembalikan nuansa hitam ikonis dari model G-Shock pertama, tapi kali ini berbahan logam. Lalu ada Kachihiro. Kachihiro ini mempunyai arti warna kemenangan, yaitu terletak pada jam tangan MRG B2000B strip 1A. Warna biru tua tradisional Jepang yang digunakan dalam pewarnaan nila, disukai oleh samurai sebagai arti warna kemenangan. Digunakan sebagai warna utama di sini dalam ekspresi semangat prajurit. Lalu yang ketiga itu ada Akazonai. Pada jam tangan MRG G1000B strip 1A4 mempunyai warna yang membangkitkan baju besi dengan warna merah yang dikenakan oleh unit samurai elit di periode negara-negara berperang di Jepang kuno. Nah, warna merah tersebut menandakan kegagahan dan kekuatan. Lalu ada aksen dial dalam warna merah tua sebagai arti dari warna tradisional Jepang. Lalu yang keempat itu ada HIP Expression. Penerapan warna IP khusus dengan pelapisan ion pada bezel dan tali jam tangan itu mengalami proses penuaan yang dipatenkan. Lalu ada Rainbow IP. Komponen logam dalam kombinasi warna-warni menciptakan desain dengan warna asli yang unik. Lalu ada resin merah transparan. Warna transparan di sini itu terletak pada tali jam tangan yang terbuat dari resin bening berwarna merah yang menunjukkan ciri khas desain dari modelnya. Lalu ada lapisan metalik. Di sini bisa kalian lihat pada plat dial jam tangan dan diolah dengan proses pengendapan untuk menghasilkan desain metalik. Lalu ada pengendapan warna. Pada ring dial inset itu diolah dengan pengendapan uap dan tekstur yang menyerupai mesin mobil balap. Lalu ada cetakan warna campuran. Cetakan warna campuran tersebut menggunakan teknologi yang unik, yaitu dengan hasil pola marmer yang sangat unik juga. Lalu ada multi warna. Warna-warna tersebut diterapkan pada bagian dan komponen individu untuk menciptakan gaya blok warna seperti pada jam tangan DW5600 MA strip 9. Lalu ada warna kamuflase. Nah, warna kamuflase ini atau pola kamuflase ini diterapkan pada bezel dan tali jam tangan untuk memberikan kesan yang kokoh seperti pada jam tangan DW5600 CT strip 3. Lalu ada warna cerah. Warna kuning cerah ini menghadirkan warna yang cerah pada jam tangan G-Shock yang sebagian besar itu menggunakan warna hitam. Bisa kalian lihat pada jam tangan DW5600 C-9B. Lalu ada proses pewarnaan plat pelangi. Ekspresi warna-warni ini menunjukkan pada hubungan jam tangan G-Shock dan 6 merek selancar.
Bisa kalian lihat pada jam tangan DW5600 SF-2. Lalu di sini ada warna LCD negatif. Model serba hitam ini menggunakan LCD negatif pada digit putih dengan latar belakang hitam. Bisa kalian lihat pada jam tangan DW5600 BM-1Z. Dan yang terakhir itu ada LCD warna. Warna merek G-Shock, hitam dan merah, diekspresikan atau diaplikasikan pada bentuk jam dan LCD. Nah, tadi itu adalah proses warna dari CMF Design. Sekarang kita lanjut ke sesi material atau bahan. Nah, kalau kita perhatikan, dari setiap jam tangan Casio, terutama G-Shock, itu mempunyai material yang hampir sama. Perkembangan materialnya ini menghadirkan bentuk kekuatan, keindahan, dan penggunaan yang mudah untuk digunakan. Material pertama yang akan kita bahas itu adalah resin uretan. Resin berasal dari getah berbagai macam pohon, seperti pohon konifer atau pohon runjung. Tekstur ini diperkuat dengan unsur kimiawi seperti alkohol, asam resnat, dan resnotanol ester. Bahan tersebut jika dipadukan akan menjadi kekuatan yang akan sulit untuk dihancurkan. Hal tersebut juga memberikan kelebihan pada jam tangan. Itu akan membuat jam tangan lebih ringan dan mudah untuk diproses atau dibentuk untuk desain dan warna yang secara signifikan. Bahan atau material ini tidak menimbulkan bau yang melekat dan juga alergi seperti gatal-gatal pada kulit pada siapapun yang menggunakannya. Lalu ada metal stainless steel. Nah, terdapat dua jenis stainless steel yang digunakan pada jam tangan Casio, yaitu adalah SS304 dan SS316. Pada Casio General menggunakan SS304. Tipe material ini serupa dengan peralatan rumah tangga seperti panci, wajan, wastafel, dan lainnya. SS304 mengandung 15-24% kromium dan 35% nikel, dan juga sejumlah kecil mangan dan karbon. Sedangkan untuk tipe stainless steel SS316 itu lebih banyak digunakan pada jam tangan G-Shock. Tipe ini non-magnetik, tahan karat, dan juga kuat pada suhu yang tinggi. Mengandung molybdenum atau Mo pada tabel periodik, yaitu tahan pada korosi pitting. Korosi pitting ini merupakan korosi permukaan pada stainless steel seperti lubang kecil. Maka dari itu, sebenarnya sangat terasa perbedaannya jika menggunakan jam tangan Casio General dan juga jam tangan G-Shock. Lalu lanjut ke material yang selanjutnya, itu ada komposit. Bahan satu ini menyempurnakan desain yang tangguh dan juga keindahan fungsional yang luar biasa dengan memadukan bahan yang terbuat dari logam dan resin, yaitu kombinasi dengan komponen resin halus yang mengesankan. Walaupun seperti terkesan jam tangan ini akan terasa berat, Casio menggunakan komponen logam berongga yang menggunakan teknologi cetakan injeksi logam atau MEM, Metal Injection Molding. Lalu selanjutnya itu ada material karbon. Material ini pastinya tidak asing ya. Penggunaan material ini memberikan banyak sekali kelebihan jika diaplikasikan ke jam tangan. Keras, kuat, ringan, tahan panas, tahan lama, dan juga tahan pada perubahan bentuk. Material ini digunakan dan terus dikembangkan untuk memberikan penampilan dan ketahanan jam tangan yang luar biasa. Terdapat material karbon monoQ yang mempunyai ketahanan air untuk para penyelam. Lalu ada karbon core guard untuk melindungi modul dari benturan yang keras. Lalu ada carbon fiber yang mampu meningkatkan perlindungan dan stabil dalam segi benturan. Dan juga yang terakhir, itu ada forget carbon yang memberikan keindahan dalam setiap material jam tangan. Lalu yang selanjutnya itu ada material titanium. Material ini sangat memberikan perlindungan yang luar biasa untuk menahan goresan yang sangat kuat. Material ini dipakai pada beberapa jam tangan high-end G-Shock seperti MRG. Dengan memakai material titanium grade 5 atau tingkat 5 atau tipe TI64 memberikan kelebihan yang lebih kuat dan pastinya ringan. Ketahanan goresan kuat yang melebihi dari titanium murni berdasarkan standar industri Jepang atau JIS, Japanese Industrial Standards. Dengan material atau bahan yang diaplikasikan kepada jam tangan Casio, maka kaca jam tangan juga harus memberikan perlindungan yang kuat. Nah, terdapat material mineral glass, terbuat dari silika atau bahan dasar pembuatan pada kaca yang diproses menggunakan suhu tertentu. Lalu ada resin glass, yaitu terbuat dari campuran kaca dan resin. Hal ini menghasilkan kaca yang tidak akan langsung pecah, melainkan hanya terjadi scratch atau lecet dan juga retakan. Lalu ada sapphire glass.
Sapphire Glass ini menggunakan teknologi anti-reflection yang dipakai untuk menahan refleksi pada kaca jam tangan. Dan juga Sapphire Crystal Glass. Pada Sapphire Crystal Glass menggunakan material gabungan yang memberikan kelebihan dari Sapphire Glass, yaitu menahan, tahan terhadap goresan kencang, dan anti-refleksi. Beberapa bagian jam tangan G-Shock, yaitu khususnya pada flat dial, dilengkapi dengan material yang beragam, yaitu salah satunya adalah Mother of Pearl. Mother of Pearl atau induk mutiara ini berbahan komposit organik, anorganik yang diproduksi moluska sebagai lapisan cangkang yang biasa disebut dengan nacre. Lapisan ini terdiri dari kombinasi antara kristal kalsium karbonat yang memberikan ketangguhan dan warna mutiara. Lalu selanjutnya ada material fluoroelastomer. Bahan ini dipakai pada tali jam tangan dengan kenyamanan yang lebih, yaitu anti noda dan lembut, sekaligus tahan hidrolis atau reaksi kimia pada air. Lalu terdapat juga material yang kuat pada tali jam tangan. Antara lain yaitu ada carbon fiber insert band, yaitu cetakan dari uretan dan serat karbon. Dan cordura band, yaitu kain tenun nilon yang ringan dan tahan lama, karena dilapisi poliuretan di bagian belakang dan juga terdapat lapisan tahan air dan tentunya tahan lama. Lalu juga dilengkapi dengan material velcro band, yaitu bahan nilon yang membuat tampilan lebih modis dan juga menarik perhatian, serta kenyamanan. Lalu ada Alcantara band. Nah, bahan ini itu lembut saat dipakai, tahan lama dan juga mudah dalam perawatannya. Dan juga bahan ini terbuat dari 100% dari negara Italia. Bahan ini juga dipakai atau bisa kalian temui pada interior Honda Type R. Lalu ada genuine leather, jenis bahan kulit asli yang dipakai sebagai material utama dalam pembuatan produk fashion dan juga aksesoris. Jadi pastinya akan menambah kesan yang kasual dan juga istimewa. Pada beberapa jam tangan Casio itu menggunakan Eco Materials. Bahan Eco Materials sendiri itu merupakan bahan terbarukan dari sumber organik seperti minyak jarak, biji kastor, dan jagung dengan tujuan meminimalkan jejak ekologis. Pastinya membantu mengurangi dampak dari lingkungan. Kontribusi besar dari Casio ini memberikan banyak sekali manfaat dengan menggunakan resin berbasis bio yang terbuat dari bahan sumber daya organik. Pengemasannya juga menggunakan kertas daur ulang dan resin daur sebagai bahan baku utama. Pewarna tekstil makanan digunakan pada tali kain yang menjalani proses pewarnaan dengan menggunakan pewarna tekstil makanan yang diekstrak dari sisa makanan dan tanaman yang seharusnya dibuang. Penggunaan Eco Materials bisa kalian lihat pada jam tangan GMD S5600 CT strip 3 dengan nuansa lobak merah dan juga GMD S5600 CT strip 4 dengan nuansa bunga sakura. Lalu juga terdapat pada jam tangan GAB 2100 CT strip 1A5 dengan nuansa kopi dan juga jam tangan GAB 2100 CT strip 5A dengan nuansa bunga echinacea. Lalu juga terdapat seri jam tangan G-Shock yang menggunakan resin limbah daur ulang, yaitu pada jam tangan G5600 BG. Bezel dan tali jam tangan dibuat dengan mencampurkan limbah resin. Warna merah dan warna kuning dihaluskan ke dalam resin dasar hitam matte yang baru. Ini menciptakan pola acak yang memberikan tampilan khas pada setiap model yang sangat cocok untuk segala hal, mulai dari gaya casual hingga pakaian yang resmi. Penggunaan material tadi dipikirkan secara detail untuk menghasilkan jam tangan yang sangat super presisi. Maka dari itu, bagian-bagian di dalam jam tangan G-Shock itu dilengkapi oleh material yang khusus, yang tahan lama dan juga pastinya kuat. Setelah membahas warna dan material, kita akan lanjut ke tahap yang terakhir, yaitu adalah tahap finish atau penyelesaian. Tapi tahap finish atau penyelesaian ini akan ada di part 2. Dan tahap terakhir ini adalah informasi yang benar-benar sangat berguna. Jadi, langsung aja tonton videonya.